Ini saya baca cerita melalui link di bio Kak Aureli. Aku berusia 15 tahun pada saat pertama kali ketemu Bobby. Dan Bobby saat itu sudah mendekati usia 29 tahun. Oh my god. Ketika ia berdiri untuk pamit, ia bibirku di depan mamaku. Oh my god, bro. You are literally a minor, by the way. Nggak nih, kebayang ya, kebayang. Misalnya di depan aku, ini mamanya nih, misalnya ini tangan aku sebagai mamanya. Ini contoh ya. Saya laki-laki itu. Ini perempuan di tangan yang ini perempuan. Ini mamanya melihat saya begini. Ini perempuan, terus saya, oh my god, bro, no way. Bro, dia benar-benar berapa tadi? 15 tahun? 15? Belasan tahun, bro. Oh my god. I cannot say anything. Coba lihat lagi ya. Mobilnya sedan biru tua, mesinnya berdengung halus, kursinya berbau kulit bercampur asap. Bro. Enggak ya, maksudnya kalau misalnya laki-laki udah bye bye bro, bye bye, selamat tinggal. Bro, look at this by the way. Kamu bikin aku merasa kayak sopir. Gimana bisa kamu tidur sementara aku nyetirin kamu dan keluargamu? Kamu seharusnya aku berterima kasih, kasih semangat. Aku juga capek, tapi aku tetap nyetirin kalian semua. Dan ini yang aku dapat. What bro? If you want to refuse her, just refuse it, man. I mean bro, you literally giving it. Begini. Kalau misalnya mau ditolak ya silahkan tolak aja. Kan dia yang menawarkan bahwa dia bisa. Kan dia yang punya mobil, dia yang punya badan ya. Kalau misalnya mau tolak aja. Mereka juga lagian bisa juga nyari ada transportasi umum. Bahkan sebelum ia melangkah masuk apartemen, kami sudah tahu ia datang. Dentingan rantai yang tergantung di celana jeansnya bergema di lorong. Suara kecil yang entah kenapa terasa berat. Lama-kelamaan, bunyi itu jadi bagian dari apartemen kami. Coba lihat ini. Ini agak panjang, tapi aku bacain semuanya. Lalu 1 jam kemudian, aku mendengar suaranya di luar, tertawa dengan Jeremy. Perutku mual, ia bukan datang untuk berkunjung. Ia datang untuk memeriksa apakah aku benar-benar belajar, bukan berbohong. Saat akhirnya aku keluar kamar, aku pikir ia akan duduk bersama mamaku seperti biasanya. Oh, ini maksudnya orang yang dimaksud adalah Bobby. Berbicara keras seolah rumah ini rumahnya. Tapi begitu mata bertemu maksudnya ini Aureli sama Bobby, ia memberi isyarat halus agar aku kembali ke kamar. Tanpa kata aku berbalik dan ia mengikutiku. Jadi kebayang begitu. Habis itu berbalik ya udah ke kamar berdua. Misalnya begitu kan, itu begini. Nah, gitulah kira-kira ya. Tatapannya tak lepas dariku. Jadi kebayang ya, ini misalnya aku pelaku misalnya, ini misalnya aku Bobby misalnya, ini Aureli misalnya, contoh aja. Terus habis itu kan jalan, aku liatin terus dia jalan. Bro, that is so disgusting. But imagine I am 30 by the way, and this girl is 15. Dia bilang tatapannya tak lepas. Tatapan hari itu berbeda, gelap, tajam, seperti sedang menatap mangsa. Bro. Oh, ia menutup pintu di belakangku dan perlahan, hati-hati memutar kuncinya. Ia bahkan memakai 2 tangan, berusaha membuatnya tak bersuara. Oke, ini pasti. Dan kemudian tanpa sepatah kata pun ia melepaskan rantai dari celana jeansnya yang robek. Melepaskan rantai, bro memakai rantai di celana. Ia melepaskan rantai itu sepenuhnya dan meletakkannya pelan di lantai. Hati-hati, seolah hal terpenting baginya adalah memastikan agar mamaku tidak curiga sedikit pun. Bro, yo, mom. Kayaknya tadi mamanya lihat, mamanya kan tahu kan, kan natap kayak gitu kan, natap ke sana kan ke arah kamar kan, terus berdua aja kan. Ini seharusnya udah mencurigakan banget. Itu kalau aku misalnya jadi mamanya, no bro, no, go out bro, go to planet Mars bro, go to NASA bro. Ia berbaring di atas tempat tidurku, 1 tangan di belakang kepala, bro, imagine bro, like this. So tangan di atas kepala, tangan lain menjangkau bantal dengan gerakan malas. Oke, gini bro. Gitu. Matanya menelusuri perlahan, bro. Imagine bro. Imagine ya. Bayangkan ini aku liatin kayak gini. Bro, that is so disgusting, bro.
Tolong jangan lihat kepada saya begitu. Aku tak tahu apa yang akan ia lakukan, tapi aku tahu sesuatu yang buruk akan terjadi. Bro, go out brother. Brother, di luar, bro, girl, di luar itu banyak keluargamu ya. Jadi kamu bisa, kalaupun kamu melawan ya, itu kamu dibantu sama keluarga kamu. Enggak ya, ini ya aku tahu lah kalau misalnya komentar tahu isinya nanti pada bilang, ya kan zaman dulu kan nggak tahu orang mau bagaimana kan zaman dulu. Bro, aku bicara sekarang. Aku bicara kalau misalnya situasi itu kepadaku sekarang. Lalu ia membuka resleting bro, tidak setengah, tidak tanpa sengaja. Ia menurunkannya sampai ke pergelangan kaki, bro. Oh my god. Oh wait, tunggu sebentar, tunggu. Coba lihat ini. Ini celana saya. Gak ada ya, aku cuma mau peragain jadi biar terlihat nyata. Bro, lihat ini. Saya sudah pakai celana yang panjang ini. Jadi saya mau peragain begini. Kalian lihat ya. Kalian lihat bro. Oh my god bro. Bro lihat ini bro. Oh my god bro, jangan dicontoh bro. Bro, kayak gini bro. Bro, oh my god bro. Kalian lihat nggak? Kalian lihat nggak ya sampai pergelangan kaki bro? Oh my god bro, kayak gini bro. Tapi bayangkan bahwa ini aku nggak pakai ini. Biasanya kan orang kan langsung pakai ini kan ya. Tahu nggak? Bro, oh my god, pakai kayak gini terus habis itu celananya sampai segini bro. Oh my god bro, that is insane bro. Suaranya tenang, gerakannya perlahan seakan semua ini bukan hal yang aneh. Ia merapikan spray dengan telapak tangannya lalu menengadahkan tangan. Lalu menengadahkan tangan kayak gini mungkin, menengadahkan tangan seolah mengundangku. Apa yang kamu lakukan? Tanyaku lirih. Ia tertawa kecil. Dasar anak kecil. Oh my god bro. Enggak bro, stop it bro. I'm not that kind of man. Jangan takut, katanya lembut. Jangan takut, gitu. Mengangkat tangan dan memberi isyarat agar aku mendekat. Jangan takut. Oh my god bro. Kalau kamu nggak mau saja. If you don't want to picky like this, if you don't want to this, let me touch like this, but not this one, but this one bro. Nggak akan gigit kok. Iya nggak akan gigit bro, tapi itu menjijikan bro. Kamu nggak akan gigit, tapi kamu melakukan hal yang lebih menjijikan daripada sekedar menggigit. Kalau misalnya gigit kan bentuk perlawanan kan, misalnya aku diculik, aku gigit, itu masih wajar. Tapi kalau ini nggak ada, aku mau bentuk perlawanan aja sini, jangan takut. Ini bentuk perlawanan aku. Nggak ada ya bentuk perlawanan manggil anak kecil. Satu-satunya yang pernah kulihat hanya milik Jeremy. Sekarang ada di depanku. Hidup menuntut. Jadi maksudnya sekarang hidup dan menuntut. Aku berhasil berbisik. Enggak. Ia tidak berteriak, tidak mendorong. Ia malah tersenyum dan bro, what is that bro? Masih di pergelangan kaki bro. Aku nggak mau nyontoin lagi, capek. Tapi intinya kebayang menggantung celana kayak gini bro. Aku mencoba tidak melihat, tidak menyentuh. Tubuhku gemetar, perutku melilit. Aku ingin menghilang. Ini nggak lucu bro, stop. Nggak lucu. Ia mengusap seperti menenangkan anak kecil. Ini berarti kayak gini ya. Ini misalnya ini punggung, ini punggung. Ya kan ini punggung, ini kepala kan. Ini mengusap punggungku. Seperti menenangkan anak kecil yang ketakutan. Tidak apa-apa, mungkin lain kali, bisiknya. Tidak apa-apa, mungkin lain kali. Tidak apa-apa ya, mungkin lain kali. Oh my god. What the heck? Permintaannya selalu datang setelah pertengkaran, dibungkus seolah kompromi. Tapi tak pernah berhenti di situ. Setiap iya, kata ia, hanya membuka pintu baru untuk permintaan berikutnya. Tak lagi cukup. Lalu pun tak cukup bro. Apa yang kamu jilat bro? What is that? Setiap kata iya lenyap seketika tergantikan dengan tuntutan baru. Bro ini udah kayak jaksa hukum. Oh my god bro, gak usah bawa jaksa hukum bro. Jaksa hukum di negara mana? Aku pun tak tahu jaksa hukum negara mana ya. Sampai akhirnya aku membiarkan dia menyentuh tubuh bro.
My God, nih bayangkan ya, aku aja ya, aku disentuh perempuan, aku kan laki-laki kan. Jadi kalau aku disentuh perempuan di sini, aku aja bro, aku mau menepis bro. What is that? Sedangkan dia ya, pria umur 30 tahun ya, saya pria 30 tahun ya, saya itu tubuhnya kayak gini bro. My jaw dropped. Aku pikir kalau aku mengalah semuanya akan tenang, tapi tidak. Yang ku dapat bukan kelembutan, bukan kasih sayang, melainkan komentar melukai. Begini komentarnya, nih aku baca komentarnya dari pria 30 tahun. Kamu menipuku pakai aku pikir bakal lebih besar. Bro, apa yang lebih besar bro? What? Untung aku suka yang enggak. Untung aku suka yang satu kali aja, bukan berarti cuma satu kecilnya. Untung aku suka yang tapi ini mouse-nya masih mengejutkan. Ujarnya sambil tersenyum sinis. Kulit kamu kering banget loh. Apa urusan sama hidup Anda? Bahwa kamu bentuknya agak aneh, bro. What? Enggak ya, misalnya contoh ya, ada perempuan lah kan, tiba-tiba bilang kayak gini kamu. Misalnya, terong kamu bentuknya aneh banget, bro. What is that, bro? Terong kamu bentuknya aneh banget, bro. What? Terus ini aku baca lagi, aku belum pernah memandangi tubuhku seperti itu. Ini kata penulis, kata Aureli tadi itu. Belum pernah menganggapnya daftar kekurangan sampai dia membuatku satu. Malam itu aku berdiri di depan cermin, menarik kulitku. Jadi aku berdiri di depan cermin, menarik kulitnya. Entah kulit bagian mana pun saya tak tahu juga ini. Bertanya-tanya, apakah semua yang dia katakan benar? Rasa malu itu tinggal di sana, menempel di kulitku. Suatu sore saat mamaku dan Jeremy sedang di kolam apartemen, dia melangkah lebih jauh. Apartemen terasa terlalu sunyi tanpa mereka. Disitulah dia bertanya apakah aku mau petting. Pertama ya, ini perempuan, ini manusia bukan binatang BTW. Kenapa namanya pet? Kata itu terdengar kekanak-kanakan, seolah tak berbahaya. Tapi di mulutnya artinya lain. Ternyata yang dimaksud adalah ini aku sensor manual ya. X tanpa penetrasi. X tanpa penetrasi bro. Aku kan udah bilang nggak mau X sebelum nikah. Bukannya itu sama aja seperti X? Tanyaku. Kenapa sih kamu harus ribet banget? Katanya. Aku udah ngelakuin itu dari aku SMP. Nampaknya ya ini Bobby yang ngomong. Aku cuma pengen jaga keperawanan. Terus si Bobby bilang cuma aja. Bro, my God bro. Aku nggak mau ilustrasikan. Aku nggak akan masuk, janji. Apa yang masuk dalam bro? Lihat ya. Ini kalau misalnya di ujung ini masih terasa. Kalau misalnya semakin oh my bro, no bro, stop. No. Ia berjalan ke sudut ruangan dan menekan play di ponselnya. Selalu memutar musik setiap kami di kamar supaya mamaku tidak curiga. Seolah penolakanku tak berarti apa-apa, ia kembali membuka resleting. Dengan senyum kecil ia berkata, John cuma mau nyapa. What is that bro? Who is John bro? John, ia memberi nama pada alat. Halo, John cuma mau nyapa. Bro, what is that bro? Misal contoh, ini aku, terus tiba-tiba datang nih, ada orang, terus dia begini, ini misalnya ini anunya. Halo, John cuma mau nyapa. Oh my God bro, bayangin ya udah setegak ini misalnya begitu. Ini orang kan, ini anunya. Bro, what is this bro? What is this? Bro, stop bro. Nama dari karakter Disney favoritku, John Smith. Ia berkata seolah itu lucu, tapi bagiku menjijikan. Dan di tengah kebingungan aku, ia kehilangan sabar. Ia menarik ke atas. Bro, what is that bro? Kayak gini berarti ya misalnya. Bro, ini contoh. Misalnya ini gaun. Oh my God bro, gaunnya lucu banget. Terus dia tarik kayak gini. Oh my God bro. Aku laki-laki aja pusing baca kayak gini bro. Apalagi perempuan ya, perempuan lebih kena lagi berarti bro. Kalau perempuan
Nggak kan, karena kan aku laki-laki kan, jadi aku nggak terlalu relate bagaimana rasa perempuan, maksudnya yang dirasakan pada saat kejadian. Menutup dengan tangannya. Imagine bro, imagine kayak gini. Berat, bau rokok menyengat di saat aku mencoba bernafas. Bau rokok, bro. Bau rokok bro. Berarti sekalian plus penyakitnya berarti ya. Lalu ia menekan tubuhnya ke bro, what? Nggak, nih bayangin ya, ini misalnya ini tangan aku ini ada tubuh seseorang menekan tubuhnya ke arahku bro, kayak gitu. Jadi kayak gini nih, ini coba ya kebayang ya, ini gaunnya diangkat nih kan, gaunnya diangkat, ini ditutup mulutnya kan, terus ini tubuh seseorang di tangan aku ini, begini, salah contoh. Jadi aku tabrakin ini ke arah aku. My God bro. Lalu ia menekan tubuhnya ke cepat, tiba-tiba tanpa peringatan. Aku membeku, air mata menetes. Tangannya menekan lebih keras. Maksudnya tangannya dia menekan lebih keras. Aku aja ke diriku sendiri aja agak sakit, apalagi dia. Di mulutku saat aku menangis, dia bilang. Tubuhku gemetar, pahaku menegang, berusaha mendorongnya pergi, memaksanya berhenti. Tekanan itu membuatku semakin tersedak bro, tersedak bro, tersedak tangis bro. Ia sempat berkata lirih, oke, seolah aku yang berlebihan. Lalu ia menarik diri, menyelesaikannya sendiri dengan dingin. Menyelesaikan sendiri itu bagaimana aku nggak tahu bro, nggak usah dibayangkan bro, skip. Meninggalkanku gemetar dan hancur. Aku berlari kecil ke ujung kamar, menarik bajuku, tubuhku kaku, pikiranku kosong, berusaha memahami apa yang baru saja terjadi. Contoh ya, aku contohin. Ketika ia selesai, ia duduk santai, memeriksa spray, lalu menyeka dirinya dengan tisu. Menyeka itu apa ya? Menyeka, menyapu, menggosok dan sebagainya dengan kain supaya bersih. Lalu menyeka dirinya dengan tisu. Jadi kayak gini ya. Seolah semua ini hal biasa. Terus dia tanya begini, kamu nggak bro, what? Aneh. Lalu seolah tak ada yang terjadi, ia beningku, lembut dan berbisik. Tenang aja, kamu bakal jadi. Ini ya contoh. Tenang aja, kamu bakal jadi istriku. What is that bro? What? Dalam pikirannya, aku adalah dan ia ingin aku merasa demikian juga. Buktinya status BBM-ku saat itu bahkan berbunyi Bobby bro, what is that? Misalnya ya, contoh, ada perempuan namanya Puan. Misalnya aku nggak suka sama Puan misalnya begitu. Aku dipaksa sama Puan karena Puan suka sama aku. Itu ganti status BBM kamu jadi namanya milik Puan. Jadi aku tulis di bio WhatsApp aku milik Puan. Semua orang lihat, oh ini orang punya Puan ya. Ya udah, aku lanjutin lagi. Bukan karena aku mau, dia bilang, tapi karena ia menyuruhku menulisnya. Katanya agar kalau aku menambahkan teman laki-laki diam-diam, mereka akan tahu bahwa aku Bobby. Aku benci melihat kata-kata itu di bawah namaku, tapi aku biarkan saja. Bro, kalau aku udah aku hapus bro, kayak misalnya tadi kan milik Puan, udah aku hapus, automatically aku hapus, aku ganti berseberangan dengan Puan. Barangkali kalau Kak Aureli perlu hiburan, ini saya ada referensi, karena kan Kak Aureli juga habis nulis cerita suram masa lalu. Terus kan saya dengar-dengar juga akunnya habis kena hack. Saya ada referensi permainan, nama permainannya tebak saya. Jadi cara mainnya, saya kasih kategori misalnya rempah-rempah, terus habis itu misalnya ciri-cirinya kulit kayu misalnya. Terus Kak Aureli tebak, misalnya Kak Aureli jawab kayu manis. Kalau itu sesuai dengan apa yang saya pikirkan, maka Kak Aureli dapat poin. Seandainya Kak Aureli mau collab, itu bisa kontak saya melalui Instagram, misalnya mau main atau gimana. Terus Kak Aureli juga bisa ajak suami, kawan-kawan. Ya sudah, kalau kalian mau lihat video saya di masa depan, subscribe. I saw that when people have watched very many videos of the KVH keep telling those sweet horror stories, then you got so many watch time. I believe they've never seen a ghost before, so the curiosity in their head